Alfia Damayanti. Ketemu lagi nih kita pada episode siniar kali ini, pada episode ke-18. Nggak terasa ya, kita udah dapat episode 1 sampai episode 17 dan kali ini kita ketemu lagi di episode 18. Aku mau tanya nih, gimana sih kabar kalian semua? Nanti jawab di kolom komentar ya teman-teman. Oke, pada episode kali ini tuh kita akan bahas tentang hal yang menarik dan berguna banget buat teman-teman semua, khususnya buat anak FKIP atau anak pendidikan. Kalau dengar tentang FKIP atau pendidikan, pasti kalian pasti akan terbayang kalau nantinya kita akan kerja dari guru, ngajar di sekolah-sekolah. Keren kan kalau ngajar di sekolah-sekolah. Untuk jadi guru yang baik pastinya kita perlu pelatihan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang PLP. PLP itu apa sih sebenarnya? PLP itu adalah program pelatihan pendidikan. Program pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di UNS sendiri itu tuh wajib. Dan yang di sini tuh yang menariknya adalah kalau PLP itu nggak cuma bisa dilakukan di dalam negeri, tapi kita bisa ke luar negeri. Nah, itu adalah pembahasan menarik yang akan kita bahas bareng-bareng dengan narasumber yang keren dan kece banget. Oke, langsung aja kita buat kenalan sama Mbak Ira. Halo Mbak Ira, apa kabar? Baik, halo semuanya. Mungkin yang teman-teman senior kepo sama Mbak Ira, boleh Mbak Ira perkenalan dulu? Jadi sebelumnya kenalin dulu ya, nama aku Siti Zahira Maulida, biasa dipanggil Ira. Aku dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2020. Oke, Mbaknya udah semester 7 ini menghadapi PLP. Sekarang kesibukannya apa Mbak? Kuliah, kerja, atau? Karena sekarang lagi nggak ada apa-apa ya, sebenarnya sibuknya ke skripsi aja sih, masih bimbingan. Oh, jadi sekalian nunggu jadwal PLP sambil ngerjain skripsi. Iya. Agak pusing gitu. Ya udah, minta doanya ya. Iya. Kita doain semoga cepet wisuda, cepet selesai Amin. skripsinya. Terus kita mungkin biar nggak lama-lama, terus teman-teman juga udah kepo sama bahasannya, kita langsung aja tanya tentang alasannya dulu deh, kenapa milih PLP internasional atau luar negeri ini? Alasanku pilih sih waktu itu karena aku pengen cari pengalaman ya. Dan aku juga pengen coba survive dari dunia kuliah ini, pengen cari hal yang baru. Karena kalau cuma di Indonesia doang, aku pikir aku nggak bakal pernah belajar. Ya, dan aku pernah disakitin sama orang. Oh, jadi pelariannya jauh terus positif. Jadi aku pengen balas dendam pakai cara ini. Upgrade-nya yang ke positif banget ini. Tapi kan itu ke luar negeri lingkungannya beda ya. Problemnya itu apa Mbak? Biasanya lebih ke arah culture shock sih. Adaptor kabel yang stop kontak itu kan beda ya. Jadi kita harus beli juga dari sini, iya. Terus makanan, biasanya makanan di sini banyak bumbu, kalau di sana tuh lebih dominan asam. Jadi mungkin awal-awal kesana bisa diare, bisa langsung ke rumah sakit. Lebih ke makanan. Yang penting jaga imun sih. Bawa mie instan di rumah. Gak apa-apa. Terus aku mau tanya nih Mbak, tujuan utamanya program PLP internasional ini untuk mahasiswa itu apa sih? Iya, tujuan utamanya untuk mahasiswa. Jadi program ini kan dicetuskan oleh SIMEO atau Southeast Asian Ministers of Education Organization. Jadi SIMEO ini memiliki tujuan untuk bekerja sama dengan 11 negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, oleh karena itu adanya si teacher ini untuk membangun dan memperkuat stabilitas lagi ya Allah, kapasitas guru, calon guru, dan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa didik untuk bisa ngajar di Luar negeri. Iya. Sangat bermanfaat banget itu buat mahasiswa keguruan. Terus kan ini luar negeri ya, kayak kan arahnya itu internasional. Seleksinya tuh gimana sih Mbak?
Jadi proses seleksinya ini tahap pertama itu ada wawancara dengan staf IO atau International Office. Nah, wawancara ini di held kayak 10 menit per orang. Di situ ditanyain alasan kita mau ikutan tuh apa, terus apa saja kemampuan yang kita miliki buat mereka tuh bisa menerima kita di dalam situ gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian disuruh nampilin sesuatu atau masak sesuatu, kalian bakal nampilin apa? Tuh. Nah, lanjut aja. Iya. Nah, terus itu kan seleksi tahap pertama. Nanti kalau misalkan lolos sekitar 1 atau 2 minggu setelahnya akan ada pengumuman lagi. Nanti yang tahap kedua ini, tahap terakhir, kalian bakal disuruh ikut latihan micro teaching. Mengajar gitu. Iya, jadi nanti kalian masuk ke dalam satu ruangan, di situ isinya ada 2 staf IO. Nah, kalian harus presentasiin materi terserah apa aja. Tapi yang penting kalian presentasiin dengan baik dan itu semua full English. Wow. English, jadi harus bisa bahasa Inggris teman-teman. Oke, itu berarti 2 tahap ya Mbak? Iya. 1 online kan? Iya. Online, yang kedua kita offline mengajar. Terus itu kita nantinya itu di kegiatan PLP itu tuh partisipasinya apa? Kita pertama mungkin bakal ada minggu pertama tuh orientasi dulu ya, kayak pengenalan lingkungan sekolah. Nah, yang kedua ini baru asistensi mengajar. Kita latihan ngajar, kita ngajarin anak-anak di tergantung prodi ya sebenarnya ya. Ada yang SMA, ada yang SMP, ada juga yang TK. Kalau buat Mbaknya sendiri kan terus gitu di SMA ya? Iya. Itu gimana? Iya, kayaknya bakal ngajar di SMA di Pangasinan. Nanti di sekolah yang udah ditujukan. Iya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, tentang persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mengikuti program PLP internasional. Buat syarat-syaratnya seingatku ya, minimal IPK itu 3,5. Ya. Dan harus punya IPT atau English Proficiency Test itu. Ya. Selain itu, program itu diutamain buat mahasiswa yang udah di tahun keempat. Sebenarnya tahun ketiga juga kamu bisa ikut, cuma emang diutamainnya yang tahun keempat ini. Semester 7 ke atas. Iya. Kalau itu tadi Inggrisnya itu ada minimum? Kurang tahu ya, nggak ada sih. Kayaknya mereka waktu kemarin aku nggak dikasih tahu standarnya minimal berapa. Tapi yang jelas ya kalau bisa ya upper medium. Setidaknya menengah ke atas lah, baru bisa ngajar teman-teman di luar negeri. Bisa. Kepake juga. Jadi tuh kalau IPT itu dia ada macam-macam kan tesnya. Ada Duolingo English Test, ada TOEFL, IELTS, sama IELTS. Selama IELTS masih bisa apa ya bahasanya? Selama penilaian IELTS itu masih bisa valid ya, dia bisa dipakai. Nilai IELTS itu nggak ada minimal maksimal gitu? Oh enggak ada. Kamu cuma butuh apa bahasanya? Kemauan diri. punya C bisa gitu? Aku nggak tahu ya kalau itu ya, mari kita tanyakan kepada staf IO. Agak takut nanti. Oke, selanjutnya mungkin manfaat dan pengalaman yang nanti didapat di Gibran. Oke. Yang pertama ya pengalaman kan. Iya, Kalau biasanya pasti bakal ada cerita lucu sih kamu. Kayak misal kamu pengen ke suatu tempat terus kamu nggak paham bahasa di sana, sedangkan orang di sana nggak semuanya paham bahasa Inggris ya. Ya pasti nanti ada aja kejadian. Miskom. Ya. Boleh ambil contoh dari negara nggak boleh ya. Misal waktu dulu aku sempat ke Thailand, aku nggak bisa bahasa Thailand kan. Waktu aku naik ojek, suruh ojeknya belok kanan, Jadi aku ngomong pakai bahasa Inggris, ojeknya nggak paham dong. terus Right, please turn right. Terus ojeknya masih ngomong pakai bahasa Thailand. Terus kita berdua kebingungan di atas motor. Terus temanku yang orang Thailand akhirnya ngomong, lewat sini, tapi pakai bahasa Thailand ke ojeknya. Ya udah, pasti bakal ada kejadian kayak gitu. untungnya ada temennya, kalau nggak ada temennya udah nggak tahu bapaknya. Lost. Ini ada ditepuk aja baunya kiri pak gitu. Karena kita berdua udah sama-sama panik gitu loh. Terus paling ini sih lebih
gaya hidup di sana pasti beda sama di sini. Misal di sini lebih santai, di sana lebih Cepet. ya. Harus pinter-pinter adaptasi ya pastinya. Terus kalau dari nanti di akademi dari pendidikannya nanti dapat manfaatnya apa? Bisa rekognisi PLP-nya sih. Oh iya. Sama ini kamu bisa ngambil sampel serius di situ. Oh. Dan itu nanti jadi wow, karena sampelnya internasional. Betul. Kalau kamu nggak kesusahan. Terus mbaknya ada niatan ambil sampel di situ? Oh enggak, sampel di sini. Bahasa nggak apa-apa, penting lancar. Mungkin kasih contoh buat teman-teman tuh 11 negara tadi tuh mana aja sih mbak? Yang biasanya dijadiin ya. Kalau dari UNS sendiri aku dapat infonya biasanya tuh yang dipilih itu Malaysia, Thailand sama Filipina. Iya Gitu. Sejauh ini aku belum dengar yang lain-lain. Itu karena ada yang di situ 3 itu. 3 itu. Nanti biasanya dari pihak mereka juga ngirim ke sini. Jadi waktu misal aku PLP ke Filipina, dari Filipina juga ada Biasanya yang kayak pertukaran gitu. ya betul. Itu beda nggak sih sama MBKM gitu mbak? Beda. Beda. Mungkin tanya lagi sih tentang kayak nanti tuh jenis kegiatan atau proyek yang biasa diikuti sama mahasiswa PLP internasional itu apa? Ya, yang tadi sempat aku bilang itu sempat aku singgung sebelumnya, yang minggu pertama orientasi, yang kedua kita ngajarin mata pelajaran yang biasanya ditentuin sama univnya, kamu bakal ngajar apa gitu. Nah terus baru deh nanti kita tergantung kebijakan masing-masing univ di sana, tapi biasanya disuruh nampilin sesuatu kayak Budaya dari Indonesia ya, gitu. betul, jadi kita tukeran budaya gitu. Kalau Mbak Ira rencananya mau ngambil apa nih? Nah itu tari Wonderland Indonesia, tahu gak? Yang mana? Yang punya Afir. Iya betul. Gak apa sih, itu menarik banget. Lagunya. Atau mau nyanyi yang di TikTok itu loh, yang orang bertiga itu. Waduh, yang mana tuh? Yang Nafian Bah. Oh, Siapa lagi sih? nggak susah kita tahu sih. Terus lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Kayak ini kan program internasional itu pasti butuh biaya terus dana. Nah, itu tuh didanai oleh universitas apa pribadi? Jadi ada universitas sama ada pribadi. Jadi yang ditanggung sama univ kita itu transportasi dan lunsum atau uang bulanan selama di sana. Nah, jadi untuk univ penerima sendiri mereka biasanya menyediakan dorm kayak asrama ya buat kita tinggal di sana dengan fasilitas yang berbeda-beda juga antar univnya. Misal univ A di Filipina dia menyediakan di dormnya itu ada disediain laundry, disediain makan gitu. Nah tapi kalau misalkan di univ B itu cuma disediain mesin cuci, terus nanti jadi kita cuci sendiri. Ya. Untuk keperluan lain seperti pembuatan paspor sama asuransi itu pakai biaya pribadi. Soalnya sebenarnya asuransi ini dia bisa sih ambil dari lunsum itu. Cuma biaya bikin asuransi juga kan gede, sekitar 750 gitu. Sedangkan lunsum itu kita cuma dapat 3 jutaan. Jadi baiknya emang pakai biaya pribadi aja, soalnya takut bisa jaga di sana. Biar backup juga ya. Iya. Nanti ada kayak nanti buat makan, buat Iya, jajan. betul. Tetap harus punya pendanaan pribadi tuh. Iya. Oke. Aku mau tanya nih, Mbak Ira tuh udah tahu nanti ketujuannya di mana, univnya di mana? Aku bakal di Pangasinan State University. Masih belum tahu di Lingayen atau di Bayambangnya. Soalnya dia ada kampus cabangnya juga. Itu di Filipina? Iya, di Manila? Filipina. Enggak, beda. Di Pangasinan. Oh, Pangasinan. Iya. Aku mau tanya lagi nih Mbak, itu kan PLP-nya ke luar negeri itu mulai kapan terus sampai kapan nih? Biasanya kita 3 minggu ya. Pokoknya di kurang dari 30 hari biar kita nggak usah bikin visa, karena bikin visa kan ada biaya. Oh, visa tuh kalau tinggalnya lebih dari 30 hari. 30 hari. Iya.
30 hari ke atas itu udah harus pakai visa. Jadi kita biasanya 3 minggu kurang. Terus tadi apa lagi? Sampai kapan? Oh ya, sampai kapannya itu tergantung universitas masing-masing tahun ajarannya kapan. Kalau yang di Thailand itu tahun ajarannya baru mulai di bulan November. Jadi ada yang berangkat di bulan November. Kalau misalkan yang I1 itu di Filipina dia udah mulai dari sekarang, jadi dia berangkatnya sekarang. Itu ini UNS ada berapa sih, Mbak? WNS yang berangkat ada 24 orang. 24. Itu nanti langsung berangkat bareng-bareng atau Enggak, itu yang terpisah tadi. Hmm. Jadi ada kelompok A di Univ A udah berangkat dulu. dua-dua? Ya, kelompok B nyusul, kelompok C nyusul. Biar terorganisasi. Itu karena beda univ. Iya, beda univ. Mata pelajarannya tuh macam-macam sebenarnya. Ada yang ditentuin dari univ, ada yang dari kita sendiri. Misal univ nentuin kita ngajarnya bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris. Sebenarnya si teacher ini nih kalau aku lihat di artikel dia tuh lebih ke arah 4 mata pelajaran. Matematika, IPA, 3 sama bahasa Inggris. Tapi Mbak Ira ngajarinnya satu mata pelajaran doang? Iya. Kalau dari negara lain setahu Mbak Ira tuh ada nggak sih? Karena ini programnya si teacher, maksudnya si Asia Tenggara, harusnya ada ya. Kemarin waktu aku cari di Google itu ada yang dari Filipina ke Indo. Berarti ini program dari dulu banget ya? Udah Iya, lama? ini udah angkatan ke-9. Tapi masih banyak yang belum tahu. Iya benar, karena lebih ke arah kita kurang sosialisasi ya. Itu ngurus-ngurusnya susah nggak sih Mbak? Kayak ribet gitu awalnya? Iya, karena harus minta rekomendasi. Surat rekomendasi dari Kaprodi, sedangkan nggak semua Kaprodi itu luang. Ya kan? Kadang juga itu kan beda-beda, ada yang ini ada yang enggak. Oh iya. Izin ke fakultas gitu nggak Mbak? Atau cuma Jadi kalau aku kemarin ya, aku minta tanda tangan ke Kaprodi, nanti dari Kaprodi yang ngurusin ke fakultas. Terus minta surat tanda tangan orang tua, application form, terus bikin student waiver, terus persetujuan orang tua lagi tapi dari univ sananya. Dan apalagi ya satunya lagi tuh, waduh lupa deh. agak ribet ya? Surat-suratnya banyak. Tadi Hamin 1 ya. Iya. Jadi ngebut. Ngebut Ribet banget ngurus suratnya. Berarti Mbak Ira ini udah niat banget. Kapan lagi guys? Lagi rebahan. 3 minggu. Kan susahnya lumayan buat ngurus skripsi. Oh iya benar. Terus kalau di sana tuh ada laporannya Mbak? Jadi outputnya nanti kita suruh bikin blog. Udah sih, cuma dikasih tahu itu doang. Gitu. Iya. Emang sih, tapi syaratnya gampang. Wah, teman-teman, kita udah dapet nih informasi yang banyak banget dari Mbak Ira tentang PLP Internasional. Mungkin dari teman-teman FKIP UNS nih pasti ada sih yang tertarik. Apalagi ini tuh kayak hal baru, kita bisa PLP ke luar negeri sambil tentunya jalan-jalan bareng-bareng. Saya selaku host pada episode 18 ini, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembawaan episode kali ini. Mungkin untuk penutupnya Mbak Ira mau ngasih pesan, tips and trick biar buat mahasiswa. Yang penting semangat aja. Terus kalau ada kesempatan jangan ditolak, karena kamu nggak tahu kesempatannya bakal datang kapan lagi. Oke, lebih baik menyesal melakukan Iya. sama sekarang ini. Mungkin buat penutupan aku mau kasih pantun ini. Dimasakin sayur enak sekali. Cakep. Saya selaku moderator izin pamit. Sampai jumpa di kemudian hari. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.